Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa dari kelas XE dengan MPM 20 2001 50620. Di sini saya akan menjabarkan hasil dari tugas individu dengan mata kuliah konseling populasi khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang klien saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang informasi pribadi klien saya. Di sini namanya saya samarkan dengan inisial AD. Umur klien saya itu 14 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Dan di sini saya melakukan observasi di salah satu sekolah swasta di daerah Jakarta. Jenis kelamin perempuan, agamanya Islam, statusnya pelajar, dan nomor telepon yang tertera yang saya samarkan juga. Kemudian di sini ada informasi tentang keluarga klien yang bernama Saman untuk ayahnya, pekerjaan ayahnya sebagai buruh, dan nama dari ibu klien saya yaitu Endang Kuswanti. Pekerjaannya adalah ibu rumah tangga. Klien tersebut memiliki saudara atau jumlah anak dari Bapak Saman dan Ibu Endang Kuswanti ini berjumlah 3 saudara. Dari alamat yang diberikan oleh klien saya yaitu di Jalan Amil 2, RT 16, RW 3, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, dan Kota Jakarta Selatan. Berikut adalah informasi pribadi atau klien yang saya lakukan observasi tentang dirinya yang termasuk dalam populasi khusus. Lalu di sini saya ada deskripsi karakteristik klien. Dia ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia mempunyai kakak dan adik. Dia ini salah satu yang termasuk dalam populasi khusus. Di sini dia menjelaskan pada saat wawancara, sakit yang dialami itu sejak kecil. Klien tidak banyak menceritakan awal mula terjadinya penyakit tersebut karena dari kliennya sendiri tidak banyak mau menceritakan tentang dirinya sendiri. Klien tersebut cenderung diam, namun pendapat dari guru-guru dan teman-teman sekelasnya, dia termasuk anak yang rajin dan mau berusaha untuk melakukan lebih dari yang ia bisa. Selain itu, klien saya ini juga dapat berkomunikasi dengan jelas, namun pada beberapa kondisi klien merasa tidak nyaman dengan pertanyaan yang saya berikan. Dia mengalami kaki sakit pada sebelah kiri, namun masih dapat berjalan dengan bantuan atau harus berpegangan tangga atau benda atau tembok untuk membantu klien saya ini untuk berjalan atau berpindah tempat. Dia juga mendapatkan prioritas pada lingkungannya atau teman atau guru juga tidak segan untuk membantu klien saya ini. Pada bagian deskripsi karakteristik klien ini, saya belum dapat menjelaskan lebih rinci atau lebih jauh karena
klien saya ini belum dapat menjelaskan dirinya lebih jauh. Dari hasil wawancara kemarin yang saya lakukan oleh klien, beberapa poin-poin masalah yang dapat saya simpulkan dari permasalahan yang sering muncul atau yang sering dialami oleh klien. Yang pertama itu rasa kurangnya percaya diri yang mungkin dapat dilihat dari segi perilaku yang cenderung diam dan kurangnya komunikasi dengan teman atau orang lain. Di sini juga ada belum menemukan minat dan bakat yang sesuai atau yang diinginkan. Dari hasil wawancara, kami juga bertanya tentang keseharian dan apa saja yang dilakukan oleh klien untuk mengisi waktu luang dan menyalurkan bakat dan minat. Dari hasil tersebut, saya sampaikan bahwa klien tersebut belum menemukan minat dan bakat. Selanjutnya, di sini ada motivasi belajar. Yang dimaksud dengan motivasi belajar di sini adalah rasa ingin tahu dari klien sendiri itu cukup tinggi, namun keterbatasan yang klien saya miliki mungkin mengganggu proses belajar yang tentunya berpengaruh dalam semangat belajar. Ini saya mempunyai analisa dari wawancara yang kami lakukan kemarin, yaitu analisa kebutuhan klien. Yang pertama itu membangun rasa percaya diri klien dan potensi yang dimiliki sebelumnya. Pada wawancara tersebut, saya melihat bahwa klien tersebut malu pada saat menjelaskan dirinya. Dengan itu, saya menganalisa kebutuhannya itu membangun rasa percaya dirinya dulu untuk memudahkan pemberi layanan selanjutnya. Selain itu, menjadi wadah untuk melakukan konsultasi atau tempat bercerita tentang yang dialami oleh klien atau yang sedang dirasakan. Di sini juga pada saat wawancara, klien juga menjelaskan bahwa dirinya kadang suka bingung untuk bercerita atau sekedar bertukar pikiran dengan orang lain. Klien menjelaskan bahwa dirinya itu takut atas respon orang tersebut, takut menjadi perbincangan di belakang dirinya atau rasa kurang percaya pada orang lain. Maka dari itu, saya menganalisis kebutuhan lainnya adalah menjadi tempat bercerita oleh klien tersebut. Selain itu, di sini ada motivasi belajar. Saya yakin klien saya ini mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan semangat belajar yang tinggi. Namun pada kali ini dia memiliki suatu keterbatasan atau kendala. Dengan ini saya ingin memenuhi kebutuhan lainnya dengan memotivasi belajar klien tersebut. Selanjutnya di sini ada melakukan tes bakat dan minat.
Pada poin ini, saya ingin menjelaskan potensi apa saja yang dapat dikembangkan dari klien saya ini. Mungkin pada saat wawancara, dia tidak menyebutkan spesifik apa yang dia senang dan dia minat. Tapi pada kesehariannya, dia menyebutkan beberapa dari kebiasaannya, yaitu menggambar dan menulis cerita. Jadi pada saat dia tidak ada aktivitas atau waktu luang di rumah atau di sekolah, dia lebih baik atau lebih senang melakukan menggambar. Nah, di sini kita juga dapat mengembangkan potensi yang sudah dia punya. Selain menggambar, dia juga suka menulis cerita dengan cerita-cerita yang bebas atau cerita-cerita pendek lainnya. Atau di sini juga dapat mengembangkan potensi-potensi lainnya yang dimiliki dari hasil berdasarkan tes minat bakat yang telah dilakukan nanti pada saat pemberian layanan. Mungkin itu saja yang dapat pada saat ini yang dapat saya kembangkan potensi yang dia miliki. Dengan itu, saya harap tersebut mempunyai potensi-potensi lainnya yang dapat dikembangkan melalui program sekolah atau fasilitas-fasilitas lainnya yang ada di sekolah tersebut. Yang tentunya potensi tersebut dapat bermanfaat pada klien saya ini untuk masa depan dan proses atau hasil belajarnya. Potensi tersebut saya juga harapkan tidak berpengaruh pada keterbatasan yang klien saya alami dan terus berkembang untuk meraih hasil belajar yang maksimal pada klien saya tersebut. Bagian ini saya akan menjelaskan kendala apa saja yang saya alami pada proses wawancara dengan klien. Mungkin yang pertama, kembali lagi dengan rasa kurang percaya diri klien yang mengakibatkan informasi yang tersampaikan kurang maksimal. Klien merasa kurang percaya diri saat menceritakan dirinya. Jadi saya sebagai konselor itu agak sulit untuk menggali informasi selanjutnya atau lebih jauh tentang klien tersebut. Klien cenderung diam. Mungkin bagian ini saya akan menyebutkan poin-poin apa saja kendala yang saya hadapi dalam proses wawancara dengan klien. Mungkin yang pertama, balik lagi dengan rasa percaya diri yang klien saya miliki. Klien itu merasa kurang percaya diri. Jadi pada saat menceritakan dirinya atau perkenalan dirinya ini, klien saya ini cenderung diam. Jadi saya harus memancing-mancing memperkenalkan diri saya untuk membuat klien saya ini merasa nyaman dan aman. Asas keterbukaan pada klien saya ini kurang maksimal karena percaya dirinya itu kurang pada dirinya. Selain itu juga kendala pada pendekatan yang saya gunakan
pendekatan yang saya gunakan itu kurang berjalan dengan baik atau maksimal, sehingga klien saya ini masih merasa enggan atau malu pada saat bercerita. Dengan itu, saya harap pendekatan-pendekatan yang saya berikan di konseling selanjutnya dapat berjalan dengan maksimal dan membuahkan hasil yang maksimal juga. Selain itu, ruangan yang saya gunakan pada saat konseling juga kurang memadai, dikarenakan klien juga agak sulit untuk berpindah tempat, dikarenakan kakinya sebelah kiri itu mengalami sakit, jadi harus perlu bantuan kepada orang lain atau harus berpegangan pada suatu benda atau tembok yang dapat membantunya berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Pada ruangan tersebut, sekolahnya masih bercampur dengan ruangan lainnya. Maksudnya, ruang BK tersebut masih campur dengan ruangan lainnya. Jadi, asas kerahasiaan pada wawancara kemarin itu masih kurang. Mungkin itu saja yang saya alami pada saat wawancarai klien tersebut. Terakhir, saya akan melakukan atau apa saja layanan yang dapat saya berikan pada klien saya ini dengan layanan klasikal, layanan informasi tentang percaya dirinya, karena saya rasa percaya diri ini adalah kunci dari seseorang untuk melakukan perubahan, terutama pada dirinya sendiri. Selain itu juga layanan penguasaan konten tentang motivasi belajar. Selain dari dirinya yang saya beri layanan terkait dengan percaya diri, saya juga ingin memberikan layanan tentang motivasi belajar. Saya akan memberitahu bahwa dirinya itu dapat lebih maksimal, dapat melakukan lebih dari yang sekarang, walaupun keterbatasan yang ia miliki. Selain itu, layanan penempatan dan penyaluran terkait potensi yang dapat dikembangkan. Selain tes minat bakat yang saya lakukan, mungkin dapat saya salurkan melalui fasilitas atau program-program sekolah agar potensi yang dia miliki dapat berkembang sesuai dengan program atau fasilitas yang ada. Yang terakhir, mungkin layanan konseling perorangan untuk masalah pribadi lainnya. Mungkin masalah-masalah atau faktor-faktor lainnya yang mendukung klien saya ini merasa kurang percaya diri, itu dapat terlihat pada saat klien dan saya sebagai konselor melakukan konseling perorangan. Saya harap layanan yang saya berikan dapat membuahkan hasil yang maksimal atau dapat berpengaruh pada kehidupan klien tersebut. Berikut adalah penjabaran dari tugas individu saya terkait dengan mata kuliah populasi khusus. Saya harap suara saya terdengar jelas, dan saya akhiri. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau tidak terdengar. Mohon maaf, saya tutup pada
video ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.